semua, selamat datang kembali di channel Tanyakan Dokter. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini kita akan bahas apakah bayi sungsang bisa lahiran normal. Mungkin banyak ibu-ibu yang penasaran, apa memang bayi sungsang ini sangat bermasalah dan apakah ini jadi penyulit ketika akan lahiran normal. Posisinya lagi hujan deras. Mungkin kamu akan kesulitan mendengar suara saya, tapi saya harap kamu bisa dengar penjelasan saya ya. Anda hamil 7 bulan, ternyata setelah periksa ke bidan atau ke dokter, posisi kepalanya belum di bawah. Padahal normalnya kan memang harusnya di usia 7 bulan, posisinya bisa kepalanya harusnya di bawah ya. Jadi sebenarnya sungsang itu dikatakan seperti apa? Beda ya dengan letak lintang. Sungsang itu kepalanya di atas, nah kakinya di bawah. Makanya sulit untuk lahir karena anggota gerak duluan yang dilahirkan. Kalau kepala yang duluan dilahirkan kan otomatis anggota gerak dan yang lain itu akan mengikut. Tapi ini ternyata jadi penyulit ya. Tapi bunda jangan khawatir. Kali ini kita akan bahas dulu apa penyebabnya bayi usia kehamilan 7 bulan kok kepalanya masih di atas, belum mutar ke bawah. Yang pertama, mungkin bayinya memang nyaman posisi seperti itu karena memang ada preferensi masing-masing bayi ya. Jadi dia memang agak terlambat muter ke bawahnya. Kita coba tunggu ya bunda. Nah yang kedua, letaknya sempit sehingga ia sulit berputar ke bawah. Jadi misalnya memang posisinya itu sempit, bayinya juga besar misalnya, dan air ketubannya misalnya sedikit. Karena kan semakin tua usia kehamilan, air ketuban itu akan semakin sedikit. Yang ketiga yang paling bahaya adalah lilitan tali pusat. Lilitan tali pusat bisa 1 lilitan, 2 lilitan, bahkan 3 lilitan. Nah kita akan coba tunggu nih apakah memang bayi tersebut bisa berputar sendiri sehingga kepalanya bisa di bawah. Masih ada waktu kok. Kita bisa tunggu sampai 4 minggu lagi, sampai ke usia 8 bulan 32 minggu. Jika sudah 32 minggu belum putar juga ke bawah kepalanya, lakukan senam hamil. Ada namanya prenatal class, yaitu dalam posisi sujud ya. Yang paling tepat itu posisi sujud. Nah, ini dilakukan 1 hingga 2 menit sebanyak 3 hingga 4 kali dalam 1 minggu. Lalu yang kamu bisa lakukan selanjutnya adalah ajak bayinya ngobrol, karena memang kan punya keterikatan batin antara ibu dengan bayi. Ayo nak, kamu putar ke bawah setiap hari, setiap berapa jam. Lalu kamu bisa coba rangsangnya dengan memberikan lagu-lagu yang memang bayi suka, biasanya lagu klasik ya, diletakkan di bagian perut bawah, pakai speaker atau headset. Diharapkan bayi tersebut akan mencari sumber suara yang ada di perut bawah ibu sehingga dia perlahan-lahan akan memutar kepalanya ke bawah. Jadi ini nggak bisa spontan, nggak bisa instan, kita harus sabar melakukannya setiap hari. Lalu ada namanya cara versi luar. Sebenarnya cara ini sudah banyak ditinggalkan dan yang melakukan ini harus tenaga profesional, misalnya dokter kandungan. Jadi memang ada banyak komplikasi yang bisa terjadi pada versi luar jika tidak dilakukan tenaga profesional. Misalnya dia lilitan tali pusat, maka bayi berisiko tercekik atau plasentanya bisa lepas, solusio plasenta. Ciri-cirinya perdarahan banyak tiba-tiba setelah proses versi luar. Ketika sudah mendekati masa kelahiran, yaitu di atas 34 minggu, memang akan jadi lebih sulit karena air ketuban sudah semakin sedikit, bayinya semakin besar, jadi ruang geraknya itu semakin sempit sehingga akan sulit dilakukan versi luar. Untuk kasus seperti ini memang ibu-ibu harus legowo, karena kalau diteruskan akan sulit ya kelahiran yang kaki duluan. Jadi lebih baik memang kita memilih cara operasi sesaria. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Saya juga konsultasi dengan dokter kandungan membahas ini. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, masih bisa ditunggu kok. Kalau masih 7 bulan, tunggu sampai 8 bulan. Jika di atas 8 bulan sudah tidak ada lagi harapan, ya sebaiknya kita legowo, karena kan kita pengennya nyelamatin ibu dan bayinya. Karena kita juga tidak tahu penyebab di dalamnya, sehingga yang paling penting adalah kontrol kehamilan, baik ke bidan maupun ke dokter kandungan. Oke, itu dulu. Jika ada pertanyaan boleh
sekali kamu beri di kolom komentar dan kita jadikan forum diskusi aja. Jangan lupa berkunjung ke channel saya, Grace Roselini. Saya juga senang berbagi info kesehatan di sana. Oke, thank you for watching. Bye-bye.